Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menerapkan prinsip kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang keliru dalam memahami kebenaran. Orang yang memahami kebenaran tahu bahwa segala benda, materi dalam kehidupan ini adalah sarana untuk membantu kehidupan kita. Materi bertujuan untuk kita manfaatkan. Orang yang sadar hanya memanfaatkannya dalam keseharian. Sebaliknya, orang yang tersesat malah dikuasai oleh kekayaan materi. Kita sering mendengar orang-orang yang tamak. Mengapa mereka bisa begitu tamak? Karena pikiran mereka telah dikuasai oleh materi dan nafsu terhadap keuntungan. Pikiran mereka tak dapat lagi menghindar dari jebakan ketamakan dan nafsu keinginan. Orang yang sadar akan tahu bahwa segala sesuatu tidak dapat dibawa, serta hanya karma yang terus mengikuti. Segala benda materi di dunia hanya ditujukan untuk membantu kehidupan kita. Saat memilikinya, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jika tahu cara untuk memanfaatkannya, kita dapat menciptakan karma baik. Jika tidak tahu caranya, kita dapat menciptakan karma buruk. Di zaman kehidupan Buddha, Buddha pernah menceritakan sebuah kisah kepada para siswanya. Di Magadha, ada seorang tua bernama Sangka yang memiliki harta berlimpah. Di samping itu, di Varanasi, ada tetua bernama Palia. Ia juga sangat kaya. Mereka berdua adalah teman baik. Suatu hari, Varanasi dilanda bencana alam. Palia kehilangan harta kekayaan. Dia pergi mencari Sangka. Sangka bertanya, "Mengapa kamu jadi seperti ini?" Dia lalu menceritakan apa yang terjadi. Sangka lalu berkata, "Aku bisa memberimu setengah dari harta kekayaanku. Kamu bisa membangun kembali rumahmu." Jadi, Sangka memberi Palia setengah dari emas dan pelayan miliknya, serta berpesan kepada para pelayan itu untuk mengikuti Palia kembali ke Varanasi. Setelah memperoleh bantuan yang besar itu, Palia membangun kembali rumah dan usahanya. Beberapa tahun kemudian, giliran Magadha yang tertimpa bencana alam. Seluruh kekayaan Sangka habis terbawa air. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Saat itu Sangka menghibur istrinya dengan berkata, "Dahulu, Palia juga pernah tertimpa bencana alam seperti ini.
Aku memberinya setengah dari hartaku. Kini aku dapat meminta bantuannya. Istrinya setuju. Jadi, Sangka membawa istrinya berangkat ke Varanasi. Setelah berjalan kaki sampai gerbang kota Varanasi, Sangka berkata kepada istrinya, "Kamu pasti lelah setelah berjalan bersamaku seperti ini. Aku melihat di sana ada sebuah rumah kosong. Kamu bisa beristirahat sejenak di sana." Istrinya lalu menunggu di rumah itu. Sangka lalu bergegas pergi ke rumah temannya. Saat penjaga di sana mengabarkan kedatangannya, Pilia lalu berkata, "Suruh dia masuk." Setelah melihat Sangka dibawa masuk, Pilia bertanya, "Ada perlu apa datang kemari?" Sangka menceritakan semua dan bertanya, "Dapatkah kamu membantuku untuk membangun kembali rumahku?" Pilia menjawab, "Tidak mungkin. Namun, berhubung kamu sudah ada di sini, aku akan berikan sedikit makanan untukmu. Bawa pulang, kamu tunggu saja di luar." Sangka hanya bisa menunggu di luar. Pilia berpesan kepada pembantunya, "Bungkuslah tepung jagung yang sudah lama dan berikan sebanyak 1 kali makan untuknya." Pembantunya mengikuti pesan itu. Sangka lalu menerimanya dan kembali kepada istrinya. Dia berkata kepada istrinya sambil menangis, "Pilia tidak mau membantu kita, tetapi dia memberi kita makanan untuk sekali makan." Saat itu, seseorang lewat di depan rumah kosong itu. Dia merasa seperti mengenal Sangka. Ternyata Sangka dahulu adalah tuannya. Dia lalu bertanya apa yang terjadi. Sangka pun menceritakan semuanya pada pelayan ini. Si pelayan ini lalu menghibur mantan tuannya. "Anda dapat tinggal di rumah saya." Dia lalu membawa tuannya beserta istri pulang. Pelayan ini lalu mengabarkan kepada pelayan lainnya bahwa tuan mereka terdahulu datang ke Varanasi. Mereka sangat senang mendengarnya, lalu datang mengunjunginya. Berita ini kemudian terus tersebar hingga ke kota, bahkan sampai ke telinga raja. Raja sangat marah dan memerintahkan kedua tetua itu untuk menghadapnya. Raja terlebih dahulu bertanya yang dialami Sangka. Sangka menceritakan semuanya yang terjadi pada raja. Raja lalu bertanya kepada Pilia. Pilia hanya menundukkan kepala dan tidak menjawab. Raja berkata dengan marah,
Berikan seluruh hartamu kepada Sangka. Sangka sekarang berkata, "Aku tidak menerimanya. Aku hanya ingin dia mengembalikan barang-barang yang dahulu aku berikan kepadanya." Raja terkesan pada kebesaran hati Sangka dan memutuskan bahwa Pilia harus mengembalikan semua yang pernah Sangka berikan kepadanya. Sangka lalu membawa sekelompok pelayan, emas, dan hartanya pulang untuk membangun kembali rumahnya. Setelah menceritakan kisah ini, Buddha berkata kepada biku, "Tahukah kalian, Pilia sekarang adalah Dewa Data. Sangka sekarang adalah aku." Dalam berbagai kehidupan lampau, aku selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku terus membantu dan memberi kepada Dewa Data. Namun, air susu tetap dibalas air tuba. Ini adalah tabiat buruk bawaannya. Tabiatnya adalah ketamakan dan kebencian. Tabiat buruk ini selalu ada di dalam hatinya. Meski ia berkali-kali bertekad untuk melatih diri, benih kebencian terus tertanam dalam batinnya. Meski selalu diberi, dia tidak pernah puas. Bagaimanapun bimbingan, dia tidak pernah bersyukur. Tabiat buruk manusia terpupuk dari kehidupan-kehidupan. Jika dapat memahami kebenaran dan tahu bahwa materi hanyalah ditujukan untuk dimanfaatkan sementara, kita akan menjadi orang yang sadar. Jika tidak memahami kebenaran, kita akan melekat pada harta kekayaan dan terjerumus ke dalam jurang nafsu keinginan. Dengan begitu, kita akan sangat menderita. Jadi, kita harus belajar untuk memahami kebenaran dan mengerti cara hidup sebagai manusia. Untuk itu, kita harus selalu mengingatkan diri sendiri. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat.